Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, termasuk cuaca yang kurang mendukung, kita masih bisa hadir satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah membahas sebagian dari ayat ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Pada ayat 87 kemarin kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah menurunkan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. At-Taurat ini disebut dengan Alkitab, sama juga dengan Injil, menandakan bahwa Taurat dan Injil juga merupakan sesuatu yang ditulis. Maka disebut dengan Alkitab, termasuk Al-Quran. Jadi Al-Quran juga disebut dengan Alkitab. Setelah itu kata Allah menginformasikan kepada kita, wa qaffayna mim ba'dihi birrusul. Allah telah mengikut sertakan antara setelah Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa itu ada beberapa jumlah rasul. Yang di dalam kitab tafsir antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu sekitar 70.000 nabi. Anda bisa bayangkan betapa banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa sebelum Nabi Isa. Berarti syariatnya syariat siapa yang dipakai? Syariat kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sampai kemudian muncul Nabi Isa diberikan kitab tersendiri yang disebut apa, Pak? Injil. Yang antara kitab Taurat dan kitab Injil itu memiliki juga persamaan. Ada kontinuitas, ada kesinambungan. Wahyu itu biasanya ada kesinambungan. Sampai nanti ditutup oleh wahyu Al-Quran. Di situ juga Allah menceritakan, Allah menurunkan kepada Nabi Isa, putra Maryam itu al-bayyinat. Kata ulama tafsir yang dimaksud di situ adalah mukjizat yang kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu. Apa? Misalnya Nabi Musa mampu menghidupkan orang mati.
Kenapa mujizatnya seperti itu? Karena orang-orang Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa itu mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Tidak percaya bahwa Allah mempunyai kemampuan menghidupkan orang yang mati. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat seperti itu. Termasuk membuat burung dari tanah liat. Itu termasuk bagaimana Allah bisa menghidupkan sesuatu dari tanah. Dengan contoh Nabi Isa saja sebagai makhluk Allah diberikan kemampuan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menyembuhkan orang yang punya penyakit buta dan kusta. Kenapa buta dan kusta? Karena itulah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter saat itu. Kalau yang bisa disembuhkan, itu bukan mukjizat namanya. Yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib pada zaman itu, Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, mampu membuat orang yang buta, baik buta itu sementara maupun permanen, itu bisa disembuhkan oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan bagian untuk mengingatkan Bani Israel betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sampai nabi-nabi itu keturunan Bani Israel. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan yang ini nanti akan menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini. Apa kata Allah? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau menjelaskan, ai afakullama ja'akum ya ma'syaral yahud, apakah ketika datang kepada kalian wahai orang-orang Yahudi, siapa yang datang? Rasulun bima la yuwafiqu hawakum, seorang rasul yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Jadi rasul-rasul itu banyak yang datang, tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginan Bani Israel, maka apa yang terjadi? Kata Allah, istakbartum. Mereka itu sombong. Apa yang dimaksud dengan sombong? Mereka itu tidak mau mengakui kenabiannya. Maka menggunakan kata istakbara. Kata istakbara itu diambil dari kata kaburo. Dari kata kaburo muncul kata kabir. Apa artinya kabir, Pak? Besar. Maka kemasukkanlah beberapa huruf. Yang pertama tab, huruf ta, jadi takabbara. Takabbur. Itu artinya orang yang merasa besar. Ditambah lagi dengan alif sinta, istakbara. Orang yang merasa dirinya besar. Maka kalau kita buat ciri dari orang-orang yang sombong itu adalah merasa dirinya paling besar. Sombong. Misalnya saya beri contoh. Dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dengan ilmunya dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Lalu kemudian orang lain dia bodoh-bodohin. Orang lain dia tipu. Orang lain dia manipulasi. Orang lain dia perbudak dengan ilmunya. Itu namanya sombong, Pak. Satu tuh, sombong karena ilmu. Yang kedua, sombong karena harta. Dia diberikan Allah harta yang berlimpah. Lalu kemudian dengan hartanya dia merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih besar. Lalu kemudian menindas orang lain, membohongi orang lain, menipu orang lain. Seperti yang terjadi pada Qarun, diberikan Allah nikmat yang sangat besar, harta berlimpah sampai hartanya itu saking banyaknya, gemboknya itu, Pak, nggak bisa dibawa oleh banyak orang. Satu orang aja nggak mampu, banyak orang nggak mampu. Kira-kira gemboknya gimana tuh, Pak? Banyak banget itu. Kalau gemboknya banyak, kira-kira tempat gemboknya itu isinya apa tuh? Banyak harta. Makanya nggak ada orang lebih kaya dari Qarun. Ada konglomerat dunia dibandingkan dengan Qarun, nggak sebanding dengan Qarun. Kekayaannya luar biasa. Tapi Qarun merasa apa yang dia miliki itu bukan datang
dari Allah, tapi adalah karena kemampuan dia sendiri. Maka Qarun pun menjadi sombong. Yang ketiga, sombong karena jabatan. Orang diberikan jabatan, dengan jabatannya merasa sombong, dia nggak kenal lagi orang lain, yang kecil, tetangganya nggak lihat. Kalau ketemu orang, cuek aja dia, sombong. Maka orang yang sombong ini sama dengan setan. Dan ini adalah ciri dari orang-orang Bani Israel merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Sampai dia mengatakan, kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kecuali beberapa hari saja. Kan kita sudah jelaskan. Kira-kira 40 hari, kata para ahli tafsir. Saking sombongnya mereka mengatakan, kami nggak akan disentuh oleh api neraka. Karena kami adalah putra-putra Allah. Abna'ullah. Dan orang-orang kecintaan Allah. Itu orang Bani Israel. Maka sifat yang melekat pada diri orang Bani Israel itu adalah sifat apa Pak? Sombong. Yang kita nanti diperingatkan oleh Allah, jangan Anda mempunyai sifat seperti Bani Israel. Sombong. Tidak mau mengakui kenabian dan mengingkari risalah yang dibawa oleh para nabi. Kalau kita tarik dalam konteks yang lebih luas, tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau menerima apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sombong. Itu satu. Apa konsekuensi dan akibat dari sifat sombong orang-orang Bani Israel? Di dalam ayat Quran ayat 87 ini dijelaskan. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fafariqan sebagian, fariq itu sebagian. Firqah itu menjadi kelompok. Itu dari kata faraqa. Faraqa itu membedakan menjadi beberapa bagian. Yang dibedakan muncul jadi firqah atau fariq. Fariq itu adalah kelompok. Satu kelompok dari Nabi itu kadzabtum, engkau dustai. Maksudnya apa? Engkau tidak mempercayainya. Satu. Engkau dustakan. Tetapi yang lebih parah lagi adalah fafariqan wa fariqan taqtulun. Sekelompok para nabi itu kalian bunuh. Ada enggak orang Pak yang sesombong orang Bani Israel sampai nabi saja mereka bunuh? Itu enggak ada Pak. Agama-agama lain enggak seperti itu. Tapi orang Bani Israel karena sifat sombongnya itu, jangankan manusia, jangankan orang-orang Palestina. Yang kita lihat bagaimana mereka tanpa merasa bersalah dengan sombongnya mereka membunuh mereka. Nabi aja yang keturunan Bani Israel masih satu kakek mereka bunuh Pak. Apalagi orang-orang seperti kita. Ini Allah ceritakan. Berapa nabi yang pernah dibunuh? Bani Israel pernah membunuh, kata Ibnul Qayyim, 70 nabi dalam satu hari. Dalam satu hari 70 nabi dia bunuh. Anda bisa bayangkan. Di antara nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel sampai zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, salah satu contohnya adalah yang pertama Nabi Yesaya, Isaiyah. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Isaiyah. Disebut dengan Yesaya. Apa tuh kesalahan menurut Bani Israel dari Yesaya sehingga mereka bunuh? Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal, Nabi Sulaiman seorang raja dan sekaligus nabi, lalu kekuasaan digantikan oleh seorang raja yang soleh namanya Hazakil. Makmur orang-orang Bani Israel. Setelah raja ini meninggal digantikan oleh raja yang kurang soleh. Dan orang-orang Bani Israel sudah banyak menyimpang dari jalan yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala utuslah seorang nabi dari kelompok mereka sendiri namanya Yesaya. Yang Yesaya ini menjalankan dan menyebarkan syariatnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Apa? Mereka ini dinasehati oleh Nabi Yesaya.
supaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yesaya itu mengatakan, kalau kalian tidak mematuhi apa yang saya sampaikan yang datang dari Allah, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sanksi. Kira-kira respon orang Bani Israel seperti apa? Karena Bani Israel itu orang keras kepala. Kalau dalam bahasa orang Sulawesi itu patah pensil. Tahu patah pensil, Pak? Cepat marah. Emosian. Sombong. Kalau dinasehatin, bukan malah diam mendengarkan, tapi emosi dia. Lalu kemudian Nabi Yesaya dia cari, Pak. Dia kejar. Untuk dia apa? Dibunuh. Akhirnya larilah Nabi Yesaya sampai kemudian dekat kepada sebuah pohon. Tiba-tiba pohon itu terbelah. Nabi Yesaya lalu masuk ke dalam pohon itu. Di situ ada setan. Yang setan ini kan kerjanya memecah belah. Menimbulkan fitnah. Ketika Nabi Yesaya masuk ke dalam pohon yang terbelah itu, bajunya ditarik sedikit, Pak, oleh setan. Supaya pas dia masuk tertutup pohon itu masih terlihat ada kain tuh. Ada kain baju dari Nabi Yesaya. Tertutuplah pohon itu, ternyata kelihatan ada baju, Pak. Orang-orang Bani Israel cari tuh Nabi Yesaya kemana? Setan itu, iblis, membisiki kepada mereka. Itu ada di pohon itu tuh. Tuh lihat ada bahan kainnya masih kelihatan tuh bajunya. Lihat benar. Apa yang dilakukan? Itu pohon digergaji, Pak. Pohon digergaji, di dalamnya ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu terbelah karena digergaji oleh siapa? Oleh orang Bani Israel. Itu jahatnya orang Bani Israel. Kalau Bapak mau tahu. Jahatnya seperti itu. Bukan hanya itu. Bahkan Nabi Zakaria menurut satu riwayat dikatakan dibunuh. Putra dari Nabi Zakaria siapa? Nabi siapa, Pak? Zakaria punya anak, siapa namanya? Masa nggak tahu sih? Ya. Nabi Yahya sama dibunuh juga. Di dalam kitab tafsir ada 3 versi. Ada versinya Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ada versinya Hasan Ayyub dalam kitab Qasasul Anbiya. Dan ada versinya Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya juga. Tapi saya pakai versinya Ibnu Katsir yang lebih masyhur, lebih populer. Menurut Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa seorang raja di Syam, sekarang mungkin Damaskus, karena Syam pada saat itu termasuk Palestina, Yordania, Damaskus, itu Syam, Ardu Syam. Dia punya putra. Putra ini menikah dengan putri dari saudaranya raja. Berarti bahasanya apa tuh? Sepupu ya. Perkawinan sepupu. Setelah menikah, tidak lama kedua orang ini cerai. Putra raja dengan putri dari saudaranya raja. Cerai. Tetapi pada saat setelah cerai, sudah talak 3. Si putra raja ini ternyata ingin kembali lagi kepada putri dari saudaranya raja. Nabi Yahya itu lalu kemudian diminta fatwanya. Kata Nabi Yahya, nggak boleh. Kalau dia mau menikahi lagi, si perempuan ini harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Sama dengan syariat Islam berarti. Harus dinikahi dengan laki-laki lain, lalu diceraikan, lalu bisa dinikahi. Ini membuat putri dari saudaranya raja marah. Lalu dia minta kepada raja saat itu untuk membawa Nabi Yahya supaya dia ubah fatwanya. Dia ubah pemikirannya. Nabi Yahya tetap tidak mau, Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Si putri itu minta kepada raja supaya Yahya itu dibunuh. Apa yang bisa dipetik?
dari beberapa kisah ini. Orang-orang Yahudi itu seperti kata Allah, karena sifat sombongnya itu mereka tidak sungkan-sungkan membunuh nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nabi mereka atur. Itu orang-orang Yahudi. Sama dengan zaman sekarang. Para penguasa mengatur para ulama. Akhirnya ulama ikut-ikutan nentuin mendukung pasangan A dan pasangan B. Kita lihat sekarang kan. Si A dukung A, si B dukung B. Akhirnya jatuhlah marwah keulamaan dia. Seharusnya jangan ikut campur. Urusan-urusan seperti itu. Kenapa? Ini urusan politik. Biarlah orang-orang lain yang mendukung A dan B. Tetapi para ulama jangan. Kalau itu ada kemaksiatan, kemungkaran, baru mereka turun tangan. Tapi kalau mendukung A, mendukung B, itu menjatuhkan marwah dia. Sebagai seorang ulama. Hati-hati Pak. Itu ujiannya para ulama. Nabi Isa juga mau dibunuh. Nabi Isa. Tapi berhasil nggak? Tidak berhasil menurut versi Islam. Menurut versi orang-orang Kristen berhasil nggak? Berhasil, disalib dia. Menurut Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka tidak membunuh Isa. Mereka tidak menyalib Isa. Tapi yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Siapa? Yudas Iskariot. Yang berkhianat kepada Nabi Isa. Yang menunjukkan Nabi Isa berada di mana? Itu Yudas. Tapi menurut Islam, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tetapi diserupakan. Dan nanti akan datang di akhir zaman. Tujuannya adalah untuk membunuh siapa? Dajjal laknatullah alaih. Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Siapa? Salah satu contohnya adalah ada seorang perempuan dari Khaybar. Namanya Zainab bintil Haris. Dia meracun makanan, yang makanan itu diberikan kepada Nabi dan para sahabat yang sedang berperang. Nabi nggak tahu tuh. Bahkan salah satu sahabat ada yang meninggal karena makan makanan yang diracun. Bayangkan Pak, kambing Pak. Paha kambing. Itu kan enak banget Pak dibakar. Orang-orang Arab suka betul tuh. Nah itu yang diberikan kepada Nabi dan para sahabat saat itu. Tapi diracun. Nabi hampir saja mati karena memakan kambing yang diracun itu. Tapi malaikat Jibril kasih tahu, jangan ya Muhammad, itu ada racunnya. Bahkan pada saat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi mengatakan itu racun yang pernah diberikan oleh Zainab binti Haris masih terasa tuh Pak sampai ketika dia mau meninggal. Bagaimana racunnya itu luar biasa itu. Yang berikutnya adalah waqalu qulubuna gulf. Tidak hanya itu, mereka mengatakan dengan penuh dengan kesombongan, dengan penuh penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan qulubuna mughasyatun bi'agtiyatin. Hati-hati kami ya Muhammad itu udah tertutup. La nafqahu ma taquluhu ya Muhammad. Kami tidak paham apa yang kau katakan. Udah tertutup, udah nggak bisa lagi dapat informasi dari kamu. Dengan penuh penghinaan. Mau kamu sampaikan bagaimanapun juga, kami nggak akan bisa terima. Itu orang yang keras kepala, egois tuh Pak. Qaluhu sukhriyatan wastihzaan. Kata Syekh Ali As-Sabuni, mereka mengatakan dengan penuh penghinaan dan pengejekan. Walaisal amru kama za'amu, tetapi persoalannya tidak seperti yang mereka duga. Nah, di sini Pak, ada dua istilah yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kata qulubuna gulf. Mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Berarti ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah qulub. Kata qulub itu jamak dari qalbun. Kata qalbun dalam bahasa Arab itu artinya terbolak-balik.
qalbun. Makanya doa kita diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hati kami terhadap agama Engkau ya Allah. Itu doa kita. Maka karena hati itu suka terbolak-balik, maka hati ini penting untuk dikontrol, untuk ditarbiyahkan. Bahkan tarbiyah yang paling sebenarnya itu tarbiyatul qalbi. Kenapa? Karena hati itu adalah penggerak perbuatan kita. Kita bisa datang ke majelis ilmu ini, itu gerakan hati atau apa Pak? Hati kita Pak. Kalau hati kita bersih, maka yang muncul yang bagus-bagus. Tapi kalau hati kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan ketamaan, penuh dengan rasa hasad, sulit untuk hadir ke tempat-tempat begini. Sulit. Maka Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada satu gumpalan darah. Idza saluhat, kalau gumpalan darah itu bagus, kata Nabi, saluhal jasadu kullu. Maka semua yang keluar dari anggota badan kita semua jadi bagus. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu tidak bagus, rusak, fasadal jasadu kullu. Maka yang keluar dari jasad kita yang buruk-buruk, misalnya pikiran kita kotor. Kalau hati kita penuh dengan penyakit tamak, pikiran akan berpikir gimana caranya saya bisa jadi orang kaya dengan menghalaukan segala cara. Pikiran. Maka dibikinlah regulasi-regulasi supaya dia mendapatkan keuntungan, bisa korupsi. Tuh, pikirannya begitu. Bisa seperti itu. Menggerakkan pikiran. Apalagi mulut. Itu keluar, kalau hatinya bermasalah, maka yang keluar yang negatif-negatif. Orang lain dicaci maki, orang lain dihina, orang lain difitnah itu. Kenapa? Hatinya penuh kedengkian dengan orang yang sukses itu. Yang ketiga, perbuatannya akan muncul yang buruk-buruk. Itu kalau hatinya bermasalah. Tapi kalau hatinya bagus, yang keluar pikirannya berpikir gimana caranya bangun masjid, bagaimana membahagiakan orang, bagaimana menghilangkan kemiskinan buat orang. Itu pikirannya yang positif-positif. Bagaimana ada acara-acara supaya orang gemar ke masjid. Pikirannya positif semua Pak. Mulut kalau bicara yang bagus-bagus. Baca Quran, ngajakin orang untuk kebaikan, nggak pernah bohong, kalau ngomong lembut, nggak pernah nyakitin orang tuh. Perbuatannya sama, kalau orang minta bantuan dia bantu. Dan seterusnya. Kalau ada orang kesulitan, dia akan bantu kesulitan itu. Itu orang yang hatinya bagus. Maka para ulama sufi mengatakan, hati itu ada 3. Ada hati yang disebut dengan qalbun salim. Bersih. Satu waktu kita akan jelaskan. Tapi ada hati yang disebutkan oleh Allah ini. Hati yang tertutup. Qulubuna gulf. Hati kami ini, kata mereka, udah tertutup dan gak bisa nerima kebenaran sama sekali. Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah sudah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum adzabun adzim. Tuh. Khatama, Allah tutup tuh. Apa yang ditutup? Qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya ditutup. Kalau sudah ditutup, Pak, cahaya, ada cahaya, masuk nggak? Cahaya nggak bisa masuk. Kalau udah tertutup, bisa nggak di dalam hati itu mengeluarkan cahaya? Nggak bisa. Maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan dari luar nggak bisa masuk di situ. Mau dinasihatin gimana? Nggak bisa, Pak. Apalagi dia mau ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Menerima kebaikan aja susah, apalagi ngajak orang melakukan kebaikan. Itulah hatinya orang-orang Bani Israel. Sudah tertutup. Makanya kata Allah, balla'anahumullahu bikufrin. Tidak seperti itu. Hati itu bisa dibina. Tetapi Allah melaknat mereka. Sehingga hatinya nggak terbuka. Balla'anahumullahu bikufrihim. Tetapi Allah melaknat mereka. Kenapa? Bikufrihim. Karena kekafiran mereka. Maka di sini ada kata laknat.
Kata laknat dalam bahasa Arab itu artinya menjauhkan dan mengusir. Itu laknat, la'ana. Maksudnya apa? Orang-orang Bani Israel itu dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau mereka itu banyak ditimpa kesulitan. Banyak ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Pertanyaannya, kenapa orang Bani Israel dilaknat? Kalau kita lihat dari awal sampai akhir tafsir Al-Baqarah yang kita jelaskan tentang Bani Israel, maka kita bisa simpulkan, yang pertama, mereka dilaknat oleh Allah karena suka melanggar janji. Itu satu. Kita udah jelaskan Pak ya. Bagaimana janji-janji yang mereka bangun dan buat dengan Allah, mereka langgar semuanya. Itu satu. Yang kedua, suka membelok-belokkan ayat-ayat Allah. Allah bilang haram, dia bilang halal. Allah bilang ada tanda-tanda Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, mereka tutup-tutupi. Itu suka belok-belokin ayat itu. Yang ketiga, mereka itu membunuh para nabi. Yang keempat adalah pernah menyembah berhala. Apa berhalanya yang disembah? Patung, anak sapi. Bayangkan 4 perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, itu mereka lakukan semua. Makanya tidak heran kalau mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak laknat itu yang kita bisa lihat? Satu, kita bisa amati nih orang Bani Israel dari zaman Nabi Musa sampai sekarang. Pertama apa? Sering kalah dalam peperangan. Dulu pada zaman Nabi Musa, setelahnya itu orang-orang Bani Israel suka berperang, tapi jarang menang. Itu satu. Kenapa? Karena mereka pengecut. Disuruh Musa yang berperang kan? Kamu saja yang Musa perang sendiri dengan Tuhanmu. Bayangkan tuh, kamu dan Tuhanmu yang perang. Kami nunggu di sini. Kira-kira jahat banget nggak Pak Yahudi? Jahat banget Pak. Nabi Musa sudah nyelamatin dia dari penindasan Firaun, disuruh perang masuk ke satu kota, berarti harus perang dengan itu. Mereka nggak berani, pengecut. Makanya nggak heran kalau pengecutnya itu nggak hilang-hilang sampai sekarang orang Yahudi. Apa? Dibuatlah meme kepada tentara Yahudi dikasih popok. Kan sering kita lihat tuh Pak. Artinya apa? Yahudi itu belum apa-apa, itu sudah kencing di celana itu. Maksudnya maka dikasih popok. Itu yang dibuat oleh orang-orang Islam terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka pengecut. Yang kedua, pernah kasus terkait dengan Hitler yang membunuh jutaan orang Yahudi. Itu bagian dari dampak laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Mengalami banyak bencana seperti wabah penyakit, gempa bumi dan banjir. Kita kan pernah cerita dulu bagaimana orang Bani Israel terluntang-lantung di padang pasir namanya padang Sinai. Itu terluntang-lantung Pak sampai arba'ina yauman. Terkena gempa bumi, banjir, bahkan penyakit-penyakit lain. Yang berikutnya adalah hati mereka ini yang lebih parah, keras. Asyaddu qaswa. Bahkan lebih keras daripada batu kata Allah. Batu aja masih bisa mengeluarkan air, bisa memberikan manfaat. Tapi hati mereka asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Saking kerasnya, maka Anda tidak akan mampu bisa mengubah mereka karakternya itu. Itu orang-orang Yahudi. Maka kata Allah dilanjutkan di dalam ayat ini, faqalilam ma yu'minun. Para ahli tafsir menafsirkan dua. Tafsir yang pertama, mereka imani hanya sedikit sekali dari kitab Taurat. Enggak semuanya mereka imani, itu satu. Tafsir yang berikutnya mengatakan, yang beriman dari kelompok mereka, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu cuma sedikit aja yang beriman. Siapa di antara orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad dan masuk ke dalam agama Islam? Salah satunya adalah Abdullah bin Salam. Siapa dia? Dia adalah seorang pendeta Yahudi dari Bani Qainuqa. Kita kan udah jelasin tuh, pada zaman Nabi, klan Yahudi itu ada 3. Masih ingat nggak? Yang pertama apa? Bani Nadir. Yang kedua? Qainuqa. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Lupa semua ini. Berarti udah tua semua ini. Kalau orang tua kan cepat lupa.
Yang pertama adalah Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, ini salah satu pendetanya masuk Islam, Abdullah bin Salam. Yang ketiga Bani Quraidah. Jangan sampai lupa, Pak. Kita ulangi lagi. Yang pertama Bani Nadir, kedua Qainuqa, tiga Quraidah. Nah, salah satu ulama dari Bani Qainuqa, orang Yahudi ini, masuk ke dalam agama Islam, namanya Abdullah bin Salam. Jadi nggak banyak. Padahal mereka tahu apa yang ada dalam kitab Taurat mereka, bahwa yang datang di akhir zaman sebagai nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, apa sih pesan moral yang ingin Allah sampaikan dalam kedua ayat ini? Yang ini perlu kita tarik. Meskipun konteksnya adalah orang-orang Bani Israel, tetapi ini berlaku juga buat orang Islam. Pesan moral yang pertama, jangan menutup diri dari kebenaran. Kalau ada orang bawa kebenaran kepada kita, dan kita sudah punya pemahaman sendiri, pemahaman kita keliru, kita beralih tuh Pak, dari yang keliru menjadi yang benar. Jadi jangan tutup. Kalau ada orang bilang ente salah, ente harus berubah, jangan marah. Kita harus terbuka. Itu satu. Yang kedua, jangan sombong. Karena sombong itu kunci kebinasaan. Merasa diri paling hebat. Jangan. Kita ini, kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Maka kita diajarkan tuh setiap saat, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu rendah hati. Itu satu. Kedua. Yang ketiga, iman kita harus ditingkatin setiap saat. Kenapa? Karena iman, dengan diperbaharui iman kita, maka itu berpengaruh terhadap perilaku kita. Bagaimana cara memperbaharui iman? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, istighfar, mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Yang berikutnya adalah kita harus selalu menghadiri majelis-majelis ilmu supaya hati kita nggak keras. Kalau orang jarang hadiri majelis ilmu, hati bisa keras, Pak. Kering. Maka majelis ilmu ini seperti siraman rohani. Meskipun kita jarang disiram, seminggu sekali disiram, paling tidak disiram, dia numbuh lagi. Nanti besoknya layu lagi tuh. Pohonnya layu, pas malam Rabu, pengajian malam apa aja sih? Malam Senin, malam Rabu, tersiram lagi tuh, tumbuh lagi. Hari Kamis, layu lagi tuh. Terus tuh siram. Tapi kalau setiap hari kita ngaji, insya Allah akan tersiram terus, kita akan jadi orang yang ngerti apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saya pikir ini ayat 87 dan 88 semoga kita terinspirasi, termotivasi sehingga menjadi lebih baik dengan belajar dari apa yang dikatakan Allah kepada orang-orang Bani Israel, dan kita harus ambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.